Oke, halo semuanya. Video kali ini saya akan membahas tentang konsep sistem operasi. Tujuan dari mempelajari sistem operasi ini agar bisa memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Konsep sistem operasi memiliki komponen sistem yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan common interpreter system. Kali ini kita akan membahas manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau sedang dieksekusi. Suatu proses memerlukan sumber daya pada saat dieksekusi, contohnya CPU time, memori, dan berkas. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyediaan mekanisme yang contohnya untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Nah, di sini ada manajemen memori utama. Memori itu digunakan sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan Memori adalah penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array words atau byte yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data. Umumnya, main memori bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori, yaitu melacak pemakaian memori atau siapa dan berapa besar. Memiliki program di mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya ada manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi ini bertanggung jawab untuk aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk manipulasi berkas, memetakan berkas pada sistem sekunder. Nah, selanjutnya ada manajemen sistem I/O. Sistem I/O ini terdiri dari sistem buffer, spooling, driver atau spesifik perangkat keras. Sistem buffer ini berfungsi untuk menampung sementara data dari peranti ke I/O. Sedangkan spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Selanjutnya ada driver untuk spesifik perangkat keras. Ini berfungsi untuk menyediakan driver untuk melakukan operasi yang rinci atau detail perangkat tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder ini adalah penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup atau memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu untuk manajemen ruangan kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya ada jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini adalah kumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock.
Setiap proses memiliki proses lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi ini menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyediakan yaitu peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Konsep sistem operasi juga memiliki sistem proteksi. Proteksi ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Mekanisme proteksi bisa membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, dan spesifikasi kontrol untuk diterima, dan juga menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Yang selanjutnya ada Command Interpreter System. Command Interpreter System ini adalah sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna dan program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statements atau keinginan pengguna. Umumnya disebut sebagai Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, Unix. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi I/O berarti yang ada. Contohnya CLI dan Windows. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan sistem operasi. Yang pertama itu ada eksekusi program. Eksekusi program ini berfungsi untuk meload program ke memori dan menjalankannya. Yang kedua ada operasi I/O. Operasi I/O ini pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Yang ketiga ada manipulasi sistem berkas. Manipulasi sistem berkas ini berfungsi untuk membaca, menulis, dan menghapus file. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi ini berfungsi untuk pertukaran informasi. Dapat dilaksanakan melalui share memori atau message passing. Yang terakhir ada deteksi error. Deteksi error ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa berguna untuk kita. Sekian video dari saya.